Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Nur. Saya dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik PPAPK atau REKB, dengan nomor induk mahasiswa E1052191045, dengan dalam mata kuliah Pemikiran Politik dengan dosen pengampu Bapak Firdaus SIP MSOS. Saya akan mengerjakan tugas yang diberikan beliau untuk menganalisis bagaimana pemikiran politik Bapak Soekarno, Bapak Proklamator Indonesia. Langsung saja, saya ingin memperkenalkan sedikit tentang Soekarno. Soekarno salah satu tokoh dari 4 pendiri Republik Indonesia, yang dimana pemikiran politiknya sangat luas. Salah satu pemikiran politiknya tentang demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ini menjadi kontroversi mengingat di masa mudanya Soekarno dikenal sebagai sosok pemikir politik yang sangat revolusioner, humanis, progresif pada zamannya. Sedangkan pemikirannya tentang demokrasi terpimpin menempatkan sosoknya sebagai pemimpin yang dinilai otoriter oleh lawan-lawan politiknya. Tulisan-tulisan yang dituangkan oleh Soekarno ini tentang khususnya pemikiran tentang konsep demokrasi yang dia nilai sebagai konsep politik khas tradisi budaya Indonesia. Dalam tipologi pemikiran politik kebangsaan Soekarno, beliau ditempatkan sebagai pemikir yang berhaluan nasionalis radikal. Sejak muda minatnya terhadap dunia politik sangat besar. Sebagai seorang yang aktif dalam dunia politik, Bapak Soekarno sangat menuangkan gagasan pemikirannya dalam bentuk pidato, artikel, dan buku. Salah satu pemikiran Soekarno yang sangat kontroversial dan sampai sekarang mengundang polemik ialah pemikiran politik tentang demokrasi terpimpin yang saya akan analisis. Awal pemikiran Soekarno ini dipenuhi oleh idealisme revolusioner dan anti penindasan. Tapi pada akhir kekuasaannya, ia menjelma menjadi sosok pemikir yang represif dan anti demokrasi. Dengan dalih revolusi belum selesai, ia mengkonsepkan dengan demokrasi sesuai penafsirannya, bahwa demokrasi yang dikembangkan oleh dunia barat atau parlemen tidak sesuai dengan nilai luhur yang dimiliki bangsa Indonesia yang terkenal dengan sifat gotong royong dan musyawarah. Kritik terhadap demokrasi parlemen pun kemudian memunculkan tesis baru dalam pemikiran Soekarno tentang perlunya memformat ulang atau meninjau ulang. Sekilas kita akan menangkap kemiripan dengan pemikiran Tan Malaka yang tertulis dalam buku Madilognya tentang budaya asli bangsa pribumi. Namun, apabila kita kaji lebih dalam lagi, keduanya berbeda dalam menafsirkan budaya serta pemikiran politik khas Indonesia. Soekarno sangat dipengaruhi oleh konstruk budaya Jawa tradisional, sedangkan Tan Malaka dipengaruhi oleh nilai falsafah budaya Minangkabau serta pengaruh pemikiran rasional Barat tentang pentingnya persatuan di antara kekuatan-kekuatan ideologis yang mengakar di Hindia Belanda saat itu. Tan Malaka memberikan contoh persatuan kaum komunis Rusia dan Islam di Kaukasus saat Revolusi Oktober 1917. Nah, di sini menurut saya pemikiran Soekarno tentang demokrasi terpimpin menjadi objek kajian yang sangat menarik untuk diangkat, sehingga kita bisa mengetahui sejauh mana evolusi pemikiran Soekarno dalam merumuskan arah perjalanan bangsa Indonesia di masa tuanya. Sengaja saya batasi pemikiran politik tentang demokrasi terpimpin karena bila tidak dibatasi oleh kajiannya, saya akan sulit mengcover dan mendalami pemikiran Soekarno pada masa pasca kemerdekaan, karena pemikiran Soekarno tidak saja membahas tentang demokrasi terpimpin, tetapi membahas hampir semua permasalahan sosial politik yang terjadi sejak masa pra dan pasca kemerdekaan.
Peran partai politik di negara yang menerapkan sistem demokrasi menjadi salah satu syarat mutlak suatu negara dapat digolongkan sebagai negara modern, yang berbeda dengan negara yang menerapkan sistem feodal absolut. Soekarno pada masa mudanya merupakan salah satu tokoh pergerakan yang menganjurkan perlunya kehadiran partai sebagai alat memobilisasi massa rakyat untuk melawan kolonialisme dan imperialisme Belanda. Kekayaan politiknya diwujudkan dengan mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tahun 1927 di Bandung. Partai ini bergambar kepala banteng menjadi kendaraan politik Soekarno dalam mensosialisasikan ide-ide nasionalisme radikal pada rakyat Indonesia. Pemikiran Soekarno tentang perlunya kehadiran parpol membuktikan bahwa dirinya seorang yang memiliki pandangan modern, bahwa sistem kepartaian menjadi suatu keniscayaan dalam sistem demokrasi modern masa datang. Keindonesiaan menurutnya haruslah sistem satu partai. Bagi Soekarno, demokrasi tidak harus diterjemahkan sebagai pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk membentuk partai sebanyak-banyaknya. Kondisi sosial ekonomi bangsa yang baru lahir menjadi alasan mendasar mengapa partai tidak diberi ruang dalam kehidupan politik di Indonesia. Sikap Soekarno ini bertentangan dengan Hatta dan Syahrir. Bagi mereka berdua, hak berpolitik serta parpol adalah suatu hak yang tidak dapat dipisahkan karena dalam UUD 1945 memberikan hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Para elit politik lebih mementingkan kepentingan masing-masing. Sikap oposisi yang merupakan bagian dari kehidupan sistem demokrasi menjadi alat justifikasi untuk menjatuhkan golongan politik lain dari pemerintah. Sehingga yang muncul kemudian bukan budaya oposisi loyal, tapi budaya oposisi yang destruktif. Penyakit kepartaian inilah yang menjadi kritik Soekarno. Maka untuk mengakhiri krisis politik saat itu, Soekarno mengajukan partai-partai politik tersebut untuk dikubur. Setelah partai-partai dikubur, menurut ajuran Soekarno kemudian akan dibicarakan arah pembangunan kehidupan politik selanjutnya. Apakah dengan mendirikan suatu partai atau bukan partai seperti gerakan massa atau berapa partai nasional. Konsep pemikiran Soekarno tentang nasionalis, agama, dan komunis atau Nasakom pada masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965 bukan pemikiran politik yang muncul tiba-tiba, tapi merupakan sebuah konsep pemikiran yang telah ia rumuskan sejak tahun 1920-an. Pada masa mudanya, Soekarno telah memiliki cita-cita besar menggabungkan tiga ideologi yang saat itu sangat berpengaruh dan memiliki akar yang kuat di kalangan kaum pergerakan. Keyakinan sinkretismenya Soekarno mempertahankan sampai akhir hayatnya. Bagi persatuan menjadi suatu yang penting serta menjadi prioritas utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep Nasakom menurut Soekarno merupakan sebuah faktor objektif dari masyarakat Indonesia jika ingin mengadakan perubahan-perubahan di dalam masyarakat harus mempersatukan pemikiran mereka. Sebagai tokoh yang punya obsesi persatuan, cita-cita persatuannya selain berhubungan dengan persatuan-persatuan ideologi yang berkembang, juga manifestasi realistis sosial masyarakat saat itu. Dengan adanya pemilihan masyarakat pada tiga golongan sosial antara santri, ambangan, dan priyayi. Marhaenisme merupakan inti dari ajaran Soekarno. Pemikiran tentang Marhaenisme merupakan originalitas pemikiran politiknya. Marhaenisme diambil dari nama seorang petani di Jawa Barat. Soekarno berjumpa dengan Kang Marhen dikisahkan oleh Soekarno saat ia berjalan di tengah persawahan di daerah Priangan.
Soekarno bertemu dengan seorang petani miskin. Kemudian dalam pertemuan itu terjadi dialog di antara mereka berdua. Soekarno bertanya tentang kepemilikan tanah, bajak, kerbau, dan cangkul. Maher menjawab bahwa alat-alat produksi tersebut dimiliki oleh dirinya sendiri. Dari dialog tersebut, Soekarno menyimpulkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia hanya berprofesi sebagai petani secara sistematik, bukan karena relasi antara kaum proletar dengan kaum kapitalis yang umumnya terjadi di negara-negara Eropa, atau antar kelas pemilik alat produksi dengan kelas yang tidak mempunyai alat produksi dan hanya memiliki tenaga saja untuk dijual. Pemikiran Soekarno tentang demokrasi terpimpin menurut saya sangat dipengaruhi oleh falsafah kekuasaan Jawa tradisional. Soekarno sangat menginginkan kekuasaan politik terpusat pada satu pihak saja, yaitu pada seorang pemimpin negara atau presiden. Konsep ini umumnya dikenal pada masa kerajaan Hindu-Buddha pada masa lalu. Maka tidak heran apabila demokrasi terpimpinnya Soekarno disimbolisasikan sebagai kelanjutan sistem kerajaan pada zaman feodal. Bahkan menurut sejarawan Taufik Abdullah dalam satu artikelnya, beliau menulis ada seorang peneliti asing yang menyebut demokrasi terpimpin Soekarno sebagai bentuk sistem kerajaan Mataram baru. Proses sosialisasi ini berupa paham kekuasaan Jawa merupakan sosialisasi politik yang pertama kali diterima oleh Soekarno pada masa kecilnya, jauh sebelum mengenal pemikiran-pemikir besar seperti Marx, Hegel, Lenin, atau Kemal Pasha lewat media wayang kulit. Soekarno dikenalkan dengan konsep kekuasaan politik yang di kemudian hari sangat mempengaruhi pemikiran politiknya, baik pada masa pergerakan, revolusi fisik, dan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ialah konsep kekuasaan yang menempatkan semua sumber kekuasaan politik terletak pada satu orang, yaitu pemimpin negara. Sedangkan konsep Nasakom ialah konsep mempersatukan tiga ideologi yang sebenarnya memiliki landasan epistemologi berbeda, tapi berusaha disatukan sebagai landasan filosofis kebangsaan. Nah, saya berikan kesimpulan bahwa pemikiran politik Soekarno ini tentang bagaimana demokrasi terpimpin bila dilihat relevansinya dengan konteks Indonesia saat ini, di mana gelombang demokrasi sudah menjadi sistem politik yang mapan eksistensinya dan tidak bisa ditawar lagi. Pemikiran politik ini merupakan suatu kekeliruan besar apabila direlevansikan dalam konteks kekinian. Sistem demokrasi terpimpin merupakan sistem politik yang cenderung otoriter dan represif, sangat jauh berbeda dengan situasi Indonesia kontemporer sekarang yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Baik, analisis saya tentang demokrasi terpimpin Bapak Soekarno sampai di sini saja. Kurang lebih yang saya mohon maaf. Kekurangannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.